Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ada dua orang perempuan bersahabat, yang satu tua, yang satu muda, sama-sama punya anak kecil. Lalu kemudian mereka pergi ke suatu daerah, kawasan. Karena lalai, lupa, mereka letakkan anak, sibuk dengan urusan di tepi hutan. Tiba-tiba salah satu dari anak itu ditangkap, dimangsa oleh seekor serigala. Sehingga ketika mereka kembali, anak tinggal satu sosok bayi saja. Di tengah kedukaan, kesedihan itu, di sisi lain mereka mesti berebut. Siapa yang punya bayi ini? Akhirnya tidak ada yang dapat memutuskan kecuali mereka mesti datang kepada raja yang juga seorang nabi. Dia adalah Nabi Daud alaihissalam. Wahai Tuan Raja, wahai Rasul utusan Allah Daud alaihissalam, ya, kami pergi ke suatu daerah di tepi hutan. Lalu kemudian anak kami ditangkap oleh seekor serigala. Dan sekarang tinggal satu bayi saja. Siapa yang paling layak untuk mengklaim? Ketika itu belum lagi ada tes DNA. Maka ketika itu apa yang dikatakan oleh Nabi Daud alaihissalam? Pemilik bayi ini adalah yang paling tua. Wahai ibu yang paling tua, engkaulah ibu dari anak ini. Dan ini bayi adalah anak. Tapi rupanya mereka tidak merasa puas hati. Akhirnya mereka mesti mencari keadilan kepada anak Nabi Daud alaihissalam. Dialah seorang nabi dan juga raja pelanjut kuasa Daud, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Wahai Tuan Raja, Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, siapa di antara kami yang menjadi pemilik anak sosok bayi ini? Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kepada pengawal, ambil pisau. Untuk apa wahai Sulaiman? Ambil pisau, aku akan membelah anak ini menjadi dua, dan kalian akan ambil satu bagian dan engkau satu bagian. Mendengar itu, si ibu yang muda langsung memberikan responnya. Apa kata beliau? Wahai Nabi Sulaiman alaihissalam, tidak perlu engkau membelah bayi ini. Biarlah bagianku kuberikan kepada ibu yang tua. Saat itu Nabi Sulaiman memutuskan dan berkata, ibu dari bayi ini adalah ibu yang muda. Mengapa begitu Sulaiman? Karena dia berkata, aku tidak sampai hati melihat bayi ini dibelah menjadi dua. Ada rasa seorang ibu, insting, gharizah, sifat bawaan seorang ibu yang tidak sampai hati, tidak tega melihat anaknya dipotong, tercabik, sobek menjadi dua. Dia mengalah, ambillah anak ini, biarlah dirawat orang lain, yang penting dia masih hidup. Naluri dalam hati seorang ibu. 9 bulan 10 hari pernah hidup menumpang dalam perutnya. Minum susunya 2 tahun lamanya menjadi darah dan daging. Tidak ada orang yang tidak berhutang budi. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, man ahaqqun nas bi husni suhbati. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling layak untuk menerima baktiku? Nabi menjawab, ummuka, ibu. Thummaman, siapa lagi? Ummuka, ibu. Thummaman, siapa lagi? Ummuka, ibu. Thummaman, siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapak. Bukan Allah mengecilkan peran laki-laki. Laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin yang meluruskan kesilapan perempuan. Tapi ada masanya. Perempuan dimuliakan, dihormati. Al-jaza' ala qadril amal. Balasan diberikan karena kadar perbuatan yang begitu tinggi. Berapa kali dia terhalang untuk sholat tahajud karena pekikan tangisan dari azan isya berkumandang sampai azan subuh terdengar sayup-sayup ke celah telinga. Berapa kali dia tidak jadi membaca Al-Quran, bahkan mungkin mushaf sudah terbentang di depannya, tapi kemudian kita merengek, menangis. Dan berapa kali pula dia tidak melaksanakan ibadah puasa, tinggal puasa Ramadannya karena kita dalam keadaan menumpang di dalam perutnya dia hamil tua.
Tahun berikutnya dia juga tidak puasa karena kita sedang menyusu. Tahun berikutnya dia mesti terpaksa tidak puasa lagi karena 2 tahun lamanya. Haulaini kamilaini, 2 tahun masa menyusu. Oleh sebab itu kita terutang budi padanya. Bersair seorang penyair. Suatu hari seorang menggoda anak kecil yang jahil dengan uang agar ia mendapat apa yang ia inginkan. Hai anak, berikan hati ibumu padaku. Engkau akan mendapatkan permata, uang dan mutiara. Anak itu pergi menancapkan pisau di dada ibunya. Ia keluarkan hati ibunya. Kemudian dia kembali. Akan tetapi dia lupa karena terlalu cepat. Apa yang terjadi? Hati itu putus dan jatuh menggelinding di tanah. Hati ibu itu memanggil ketika ia jatuh ke tanah dan berkata, "Oh anakku, engkau terluka. Murka langit telah tiba kepada anak itu. Ia pun sadar kejahatan terbesar telah dia lakukan. Tidak pernah dilakukan orang lain sejak awal manusia." Ia kembali ke hati ibunya. Kembali ia cuci dengan air mata yang mengalir deras. Ia berkata, "Wahai hati, hukumlah aku. Jangan maafkan karena dosaku tak termaafkan." Ia tusukkan pisau itu ke arah hatinya, satu tikaman. Pelajaran yang berpikir. Hati ibu berseru, "Tahan tanganmu nak, jangan engkau tikam hatiku 2 kali." Semoga menjadi pelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.